Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang yang atau suami yang menggauli istrinya tadi dalam keadaan istrinya itu sedang haid, maka dia mesti memohon ampun kepada Allah dan tidak ada kewajiban yang lain yang harus dia bayar untuk membayar kesalahan atau larangan tadi. Sedangkan Ahmad bin Hanbal dalam hal ini mengatakan setelah dia menggauli istrinya dalam keadaan istrinya itu sedang haid, maka dia harus membayar sedekah ya, sebagai bentuk kafarat ya, penebusan dosa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa manna 'alaina bi risali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zilla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian mengenai perbandingan mazhab dalam fikih. Dan seperti biasa kita menggunakan rujukan atau kitab ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim wa kita akan membahas pertama ya, di dalam kelanjutan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan ikhtilaf ya di kalangan ulama ya, mengenai hukum ya bergaul atau menggauli ya istri yang dalam keadaan haid. Sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di poin yang ketiga ya, di al-mas'alah as-salisah, di masalah yang ketiga. Ini masih terkait dengan bagaimana hukum orang yang menggauli istrinya ketika dia dalam keadaan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatus tsalisah. Masalah yang ketiga, ikhtalafal fuqaha'u fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Jadi ikhtilaf para fuqaha atau ahli fikih mengenai orang, dalam hal ini adalah suami ya, atau laki-laki yang mendatangi istrinya ketika istrinya sedang haid. Ya, maksudnya menggauli ya, berhubungan badan. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan yastaghfirullah, orang yang atau suami yang menggauli istrinya tadi dalam keadaan istrinya itu sedang haid, maka dia mesti memohon ampun kepada Allah. Karena memang itu termasuk perkara yang dilarang. Wala syai'a alaihi, ya di sini disebutkan dan tidak ada kewajiban yang lain yang harus dia bayar untuk membayar
kesalahan atau larangan tadi, ya, dosa tadi. Kemudian waqala Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan Ahmad bin Hanbal dalam hal ini mengatakan yatasaddaqu bidinarin. Setelah dia menggauli istrinya dalam keadaan istrinya itu sedang haid, maka dia harus membayar sedekah, ya, sebagai bentuk kafarat, ya, penebusan dosa tadi. Berapa sedekah yang harus dia keluarkan? Bidinarin, membayar 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu, karena dinar ini mata uang emas, ya. Jadi 1 dinar itu hitungannya adalah 4,25 gram. Ya. 4,25 gram. 4,25 gram itu kalau sekarang kita kuruskan saat ini harga emas, ya. 1 gramnya emas itu kalau logam batangan hari ini itu harganya 1.800.000. Berarti 4,25 gram dikalikan 1.800.000 itu ketemunya 7.650.000. Nah, itu yang harus dia bayarkan. Ya, jadi yang harus dia bayarkan ini menurut pendapat Imam Ahmad. Itu kalau membayarnya 1 dinar. Au binisfi dinarin, atau dengan separuh dinar. Kalau separuh dinar berapa? Berarti 7 juta, ya, 7.650.000 dibagi 2, 3.825, ya, ribu rupiah tadi. Itu yang harus dibayarkan kalau membayarnya setengah dinar. Gitu. Kemudian waqalat firqatun min alil hadisi, kemudian, ya, sejumlah kalangan dari kalangan ahli hadis atau satu firqah dari kalangan ahli hadis itu mengatakan inwati afid dammi, ketika si suami tadi menggauli istrinya pada saat darahnya masih keluar, maka fa'alaihi dinarun, dia wajib membayar 1 dinar. Berarti berapa tadi? Ya, 7.650.000, ya kan? Wa in wati'a fin qita'id dammi, kalau darahnya sudah tidak keluar tapi belum mandi, fanisfu dinarin, maka dia membayar setengah dinar. Berarti 3.825.000 tadi. Nah, ini. Nah, wasababu ikhtilafin fi dzalika, kata mereka, kenapa ulama ini berbeda-beda pendapatnya di dalam menentukan apa yang harus dilakukan setelah si suami tadi itu menggauli istrinya dalam keadaan haid tadi. Ikhtilafun fi sihhatil ahadits. Pertama, mereka itu berbeda pendapat karena mereka berselisih mengenai status hadis yang dipakai dasar, apakah itu sahih ataukah tidak. Nah, ini pertama. Ya, fi sihhatil ahadits al-waridah fi dzalika aw wahziyah. Jadi apakah hadisnya itu sahih ataukah tidak. Wa dzalika annahu ruwiya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu, mengenai orang yang telah mendatangi, mengenai suami yang telah mendatangi, meniduri, ya, menggauli istrinya wa ya haidun, ketika istrinya dalam keadaan haid. Nah, hadis Ibnu Abbas itu mengatakan ayatasaddaqa bidinarin. Si suami tadi itu mesti membayar, mesti mensedekahkan 1 dinar. Gitu. 1 dinar. Berarti 4,25 gram dikalikan 1.800.000, ya kan? Nah, 7.650.000 tadi. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Wa ruwiya anhu, dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan, ini Ibnu Abbas juga, binisfi dinarin, yaitu dengan mensedekahkan setengah dinar, tidak 1 dinar tapi setengah dinar. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadisnya, ya. Jadi di kitab Musnad juz yang pertama halaman 230, 237, 272,
286, 312 dan 325. Itu riwayat dari Imam Ahmad, sanadnya dari Ibnu Abbas, ya. Kemudian riwayat Abu Dawud, ya, hadis nomor 264, ya, dan juga 2168. Kemudian An-Nasa'i, ya, di Sunan An-Nasa'i juz yang pertama halaman 153 dan 188, ya, dan seterusnya. Itu yang disebutkan, ya, ini. Nah, kemudian artinya bukan hanya Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Ad-Darimi, ya, Ibnu Jarud, kemudian Ad-Daruqutni, termasuk At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, Imam At-Tabrani ini punya kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir. Nah, wal Hakim, kemudian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ya, dan Al-Baihaqi. Kemudian hadis ini wasahhahahu Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, wa wafaqahu Ad-Dhahabi. Disepakati kesahihannya oleh Al-Hakim ini oleh Ad-Dhahabi. Ini. Nah, artinya hadis tadi sahih. Ya, hadis tadi yang dinyatakan dari Ibnu Abbas, ya, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Daruqutni, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi itu sahih. Hadisnya sahih. Ini pertama. Yang mengatakan bahwa kalau laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid, dia membayar 1 dinar atau setengah dinar. Wa kadzalika, begitu juga ruwiya aidan fi hadis Ibnu Abbas. Nah, begitu juga diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, annahu in wati'a, bahwa jika si suami tadi itu menggauli istrinya fiddami, ketika darahnya masih keluar, darah istrinya tadi masih keluar, fa'alaihi dinarun, maka si suami tadi wajib membayar 1 dinar, 4,25 gram atau 7.650, ya, ribu tadi itu. Kemudian wa in wati'a fin qita'idam, kalau dia menggauli istrinya dalam keadaan istrinya itu haid tapi darahnya sudah tidak keluar, maka fanisfu dinar, maka si suami wajib membayar setengah dinar. Jadi riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud, sumbernya sama dari Ibnu Abbas, dan kita bisa katakan bahwa riwayat yang kedua ini, ya, menjelaskan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan tidak disebutkan. Ada yang mengatakan 1 dinar, ada yang mengatakan setengah dinar. Tapi kapan 1 dinar, kapan setengah dinar? Di riwayat yang kedua dijelaskan. 1 dinar ketika istrinya dalam keadaan haid, darahnya masih mengalir. Sedangkan membayar setengah dinar ketika istrinya darahnya sudah tidak keluar, tapi belum suci, ya, artinya belum mandi. Itu dikenai setengah dinar. Nah, ini. Nah, kemudian waruwiya fi hadzal hadis, nah di dalam hadis ini diriwayatkan yatasaddaqu bi khumsai dinarin wa bi qala al-Auza'i. Ya. Jadi khums itu 1/5. Tapi kalau 2/5, nah ini khumsai itu berarti 2/5. Ya, 2/5 dinar. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Auza'i. Faman sahha indahu syai'un, siapa yang menganggap hadis tadi itu sahih min hadil hadis sara ilal amal biha, maka dia akan menggunakan itu. Jadi kalau mengatakan hadisnya Ibnu Abbas yang pertama, ya, kedua, termasuk juga yang ketiga tadi itu sahih, maka dia akan menggunakan hadis Ibnu Abbas tadi. Ya gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan hadis itu tidak sahih, maka dia menggunakan apa yang disebutkan seperti Al-Auza'i tadi itu. Maka wa malam yasihha indahu syai'un minha, tapi kalau hadis itu dianggap tidak sahih dari Ibnu Abbas tadi, wahum al-jumhur, dan itu adalah jumhur, artinya mayoritas ulama. Ya, artinya hadis dari Ibnu Abbas tadi dianggap tidak sahih. Maka amila alal asri alladhi wa sukutul hukmi, maka hukum asalnya adalah
berarti hukum membayar 1 dinar atau setengah dinar tadi itu tidak ada. Karena hadis-hadis tadi itu dianggap hadis yang tidak sahih. Sehingga, dan ini pendapat jumhur, sehingga ya di sini disebutkan wa sukutul hukmi, artinya hukum membayar 1 dinar atau setengah dinar tadi itu gugur hatta yasbuta, sehingga hukum tadi itu bisa dibuktikan bidalilin, dengan adanya dalil. Kalau ada dalil yang bisa membuktikan bahwa hadis tadi itu sahih atau dalilnya sahih, maka kemudian hukum tadi berlaku. Nah, di sini kita kembali, ya kan? Makanya tadi kenapa Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah cukup istighfar dan tidak ada kewajiban apapun karena menganggap hadis tadi itu tidak sahih. Sedangkan Imam Ahmad dari kalangan ahli hadis mengatakan hadis itu sahih. Karena itu konsekuensi dari menggauli istri pada saat dia haid itu karena hadisnya tadi oleh Imam Ahmad dan yang sependapat dengan Imam Ahmad itu dikatakan sahih, maka wajib membayar 1 dinar ketika darahnya masih keluar, atau membayar setengah dinar ketika darahnya sudah tidak keluar. Nah, ini ya, itu pendapat yang dikemukakan oleh para a'imah tadi. Bahkan yang lebih ringan lagi adalah pendapatnya Al-Auza'i tadi, ya, bukan hanya setengah. Ya, jadi maksudnya kalau tadi 1 kan paling berat 1 dinar 7.650.000 ya ribu. Kemudian kalau setengah dinar 3.825.000. Nah, Al-Auza'i itu menyebutkan 2/5-nya, bukan setengah, bukan 1, tapi 2/5-nya. Nah, itu nanti dihitung sendiri itu 2/5. Artinya lebih kecil. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Auza'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu terkait dengan konsekuensi dari hubungan dalam keadaan seperti itu. Ya, karena memang karena memang nasnya kan mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, ya. Jadi jauhilah istrimu pada saat dia dalam keadaan haid. Itu perintahnya. Ya. Nah, konsekuensinya hubungan tadi itu memang haram, tidak boleh, ya, meskipun tadi kita sudah jelaskan apa konsekuensinya kalau itu dilanggar. Maka tadi pendapat yang pertama Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, termasuk jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi mengatakan bahwa cukup istighfar, sedangkan Imam Ahmad mengatakan bukan hanya istighfar tapi wajib membayar, ya, dalam tanda petik kafarat, ya, atau tebusan, ya, untuk kasus tadi itu, yaitu 1 dinar, ya. Nah, kalau ada yang bertanya 1 dinar itu sekali, maksudnya berhubungan sekali atau dirapel, gitu. Ya tentu itu karena pelanggaran itu kan per kasus, ya, pelanggaran itu kan per kasus, gitu. Kalau pelanggarannya itu per kasus, artinya tebusan tadi itu adalah untuk per kasus. Jadi misalnya melakukan pelanggaran sekali, kalau kita ngambil pendapatnya Imam Ahmad tadi harus membayar 1 dinar. Ya, 2 kali berarti 2 dinar, 3 kali berarti 3 dinar, terus begitu. Ya, nah itu ketentuannya. Nah, ini ya terkait dengan masalah yang ketiga tadi. Kemudian al-masalah al-rabi'ah. Nah, sekarang di poin yang keempat, masalah yang keempat sekarang. Ikhtalafal ulama'u fil mustahadah. Nah, sekarang bagaimana kalau istri itu istihadah? Istihadah itu seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Artinya istri itu mengeluarkan darah, dan istihadah itu bisa dialami oleh wanita, ya. Artinya bukan hanya darah haid yang keluar, tapi darah penyakit. Ya, jadi bukan hanya darah haid tapi darah penyakit, gitu. Nah, ini nanti kita bisa pakai hukumnya ini terkait dengan istihadah ini juga untuk laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak karena problem, ya, bapak yang umur 50 tahun ke atas itu biasanya problemnya di masalah pembengkakan prostat. Dan konsekuensi dari pembengkakan prostat itu sering mengalami masalah, ya,
buang air kecil tidak tuntas. Dan itu kadang-kadang rukuk keluar, sujud keluar misalnya gitu. Bagaimana dalam kasus seperti ini? Nanti kita bisa pakai hukum ini, Pak. Ya, hukum terkait dengan perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah itu bisa dipakai untuk bapak-bapak. Ya, artinya itu bisa dikiaskan, bisa dianalogikan gitu. Ya, ini. Ikhtalafal ulama fil mustahadati, ulama berselisih mengenai hukum perempuan yang istihadhah. Faqamun ajabu 'alaiha tuhran wahidan faqat. Sebagian ulama mewajibkan bagi perempuan tadi untuk bersuci sekali saja. Wadzalika indama tara anna qad inqadat haidatuha, yaitu ketika jadi bersucinya di sini itu maksudnya mandi. Ya, maksudnya mandi. Gitu. Jadi para ulama mengatakan bahwa ketika perempuan itu darah haidnya itu sudah berhenti bi ihda tilkal alamati allati taqaddamat ala hasbil madhhabi haula'i fi tilkal alamati, sesuai dengan salah satu dari ciri-ciri, ya, salah satu dari ciri-ciri berhentinya haid atau waktunya haid tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengikuti pendapat madhab yang sudah dijelaskan, kan kita sudah bahas sebelumnya itu terkait dengan istihadhah tadi. Nah, wa haula, dan mereka alladzina aujabu 'alaiha turan wahidan, jadi mereka yang mewajibkan perempuan yang istihadhah tadi itu cukup mandi besar itu sekali. Jadi maksudnya coba bayangkan ya, kalau ibu-ibu itu istihadhah terus setiap hari dia harus mandi besar, ya kan? Apalagi kalau misalnya mau sholat harus mandi besar, sebagaimana mandi kalau selesai haid tadi, tentu berat, ya kan? Karena bagi perempuan, apalagi rambutnya panjang, ya kan, harus ngeringkan rambutnya, kalau enggak basah semua misalnya, dan banyak lagi. Ya, belum lagi nanti kalau mungkin sudah berusia, ya, karena sering mandi bisa masuk angin dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang kita mesti perhatikan. Karena itu ulama tadi mengatakan ingqasamu qismaini, mereka bisa dibagi menjadi dua. Faqamun aujabu 'alaiha an tatawaddu li kulli shalatin. Pertama, mandinya cukup sekali, artinya begitu hitungan perempuan tadi, oh ya saya ini sudah selesai haid, karena saya maksimal biasanya haidnya itu, ya biasanya haidnya itu 1 minggu, katakanlah misalnya sampai 15 hari, itu maksimal, karena aktsaruha, ya yang paling panjang itu 15 hari, nggak mungkin lebih itu sudah dihukumi istihadhah, ya umumnya 1 minggu. Itu umumnya 1 minggu. Jadi kalau dia misalnya sudah terbiasa cuma 1 minggu terus memanjang, maka juga bisa dihukumi istihadhah, ya dihukumi istihadhah. Nah, bagaimana kalau itu distatuskan atau dihukumi sebagai darah istihadhah, maka kewajiban dia mandi sekali. Begitu selesai dan dianggap istihadhah, mandi. Setelah itu kalau darahnya masih keluar, cukup dibersihkan saja kemaluannya. Lalu kemudian apa? Dia wudu. Ya, sebagaimana kalau orang itu membersihkan pada saat dia buang air kecil, ya kan? Nah, kemudian wudu pada setiap salat. Nah, di sini pendapat yang pertama. Kemudian waqamun istahabbu dzalika laha wa lam yajibu 'alaiha. Satu, ya, ulama atau sebagian ulama yang lain menyatakan istahabbu dzalika. Mandi itu disunahkan bagi perempuan tadi, walam yujibuhu, tapi mereka tidak mewajibkan 'alaiha bagi perempuan tadi. Walladzina aujabu 'alaiha turan wahidan faqat, ya. Sedangkan mereka yang mewajibkan mandinya cukup sekali, mereka itu siapa? Malikun. Satu adalah Imam Malik. Wasyafi'i, yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ini yang mewajibkan kalau orang itu istihadhah, begitu sudah berhenti darahnya, maka dia mandinya sekali. Ya, artinya pada saat darahnya tadi berhenti. Setelah itu diperlakukan tadi seperti orang buang air kecil, ya, cukup dibersihkan, kemudian dia berwudu. Wa ashabum, dan para pengikut atau murid mereka, wa aktar fuqahal amsar, dan mayoritas ahli fikih dari berbagai kalangan, dari berbagai penjuru, wa aktsaru haula, nah kebanyakan mereka
Ya, aujabu mewajibkan an tatawadda li kulli salatin. Jadi mewajibkan untuk setiap salat tadi itu berwudu. Ya. Wa ba'duhum, dan sebagian di antara mereka lam yujib 'alaiha, tidak mewajibkan untuk perempuan tadi illa istihbaban. Ya, tidak mewajibkan kecuali itu hukumnya sunnah saja. Wa huwa madhabu Malikin, dan itu adalah madhabnya Imam Malik. Nah ini. Ya. Wa qaumun, sedangkan ulama yang lain akharun ghairu haula, di luar yang tadi disebutkan, di luar Imam Syafi'i, di luar Imam Malik, di luar Imam Abu Hanifah, ra'au anna 'alal mustahadha an tatahara likulli salatin. Mereka berpendapat bahwa orang perempuan yang istihadha tadi wajib untuk mandi setiap salat. Nah ini berat, yang terakhir ini, pendapat ini berat, ya. Wa qaumun, sedangkan yang lain ra'au berpendapat anal wajib, yang wajib itu antu akhirat duhra ila awal al-asri. Nah, ini cara saja. Jadi caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya harus bersuci sering-sering kan berat. Bagaimana caranya supaya bersucinya tadi itu tidak sering-sering? Caranya salat duhurnya diakhirkan sampai menjelang asar. Sehingga dua salat tadi itu ya bisa dilakukan di waktu yang berdekatan, ya, sehingga kalau misalnya dia harus mandi atau harus bersuci cukup sekali, bisa dipakai untuk dua sholat. Nanti maghrib dan isya juga begitu, waktunya maghrib dengan isya itu dimepetkan sehingga dia bisa menggunakan sekali bersuci tadi itu. Summa tatatahharu, kemudian dia bersuci batajma baina sholataini, dan kemudian dua salat tadi itu bisa dilakukan di waktu yang berbeda tapi berdekatan. Tajma' di situ bukan berarti dijamak, tidak, tapi maksudnya waktunya itu berdekatan. Wa kadzalika ta'khirul maghrib ila akhiri waqtiha, begitu juga ya. Dia perempuan tadi itu mengakhirkan salat maghribnya sampai waktu akhir menjelang isya. Wa huwa awwalu waqtil isya, ya. Kemudian setelah itu dia masuk waktu sholat isya, ya, di awal waktu. Nah itu tadi. Jadi caranya maghribnya diakhirkan menjelang isya. Jadi sehingga habis sholat maghrib, setelah itu kemudian selesai adzan isya, lalu dilanjutkan dengan sholat isya di awal waktu. Wa tatahharu tuharan sanian, kemudian dia bersuci yang kedua, maksudnya mandi. Wa tajma' bainahuma, dan kemudian dia menghimpun, artinya melakukan di waktu yang berdekatan tadi. Temayat tatahharu tuharan salisan, kemudian setelah itu dia melakukan mandi yang ketiga, yaitu li sholatis subhi, kan sholat subuh. Kalau tadi isya-nya di awal waktu kan sholat subuhnya masih jauh, ya kan, masih jauh. Dia bisa melakukan mandi yang ketiga di sholat subuh. Fa'aujabu 'alaiha, karena itu ulama yang ketiga ini, kelompok ulama yang ketiga ini mewajibkan perempuan tadi itu salasah at-taharin fil yaumi wal laila, mandi 3 kali ketika dia istihadha dalam 1 hari 1 malam. Ini yang berat. Pendapat yang ketiga ini yang berat. Gitu, ya. Nah, wa qaumun, sedangkan yang lain ra'au berpendapat anna alaturan wahidan fil yaumi wal laila. Yang lain berpendapat bahwa perempuan yang haid tadi itu yang istihadha tadi itu cukup mandi sekali dalam 1 hari 1 malam tadi. Wa min haula malam yahudda lahu waqtan, dan di antara mereka ada yang tidak menentukan, maksudnya waktu seperti tadi, ya, waktunya nanti ditangguhkan, ya, dan seterusnya tadi. Wa huwa marwiyan an Ali, dan itu diriwayatkan dari Ali. Wa min man ra'a anta tatahhara min tuhrin ila tuhrin. Ada yang berpendapat hendaknya bersuci, dalam hal ini adalah mandi dari min tuhrin ila tuhrin, ya, dari satu suci, ya. Jadi ketika sudah suci, ya, mandi, nanti keluar lagi, mandi lagi. Fa yatahassal fil mas'alah bil jumlati arba aqwal. Jadi kesimpulannya ada 4 pendapat terkait dengan kasus ini, ya. Pendapat qaulun yang pertama, inna laysa ala ila turun wahidin. Pendapat yang pertama, perempuan tadi yang istihadha tidak wajib kecuali mandinya sekali.
inda ing kita idamil haidi, ketika darah haidnya berhenti. Bagaimana cara mengetahui darah haidnya berhenti? Kita sudah bahas sebelumnya, bisa dengan menggunakan petunjuk darah yang keluar atau bisa menggunakan kebiasaannya. Ini. Wa qaulun, kemudian pendapat yang kedua, inna alaihi likulli salatin, dia wajib mandi setiap salat. Ini berat. Wa qaulun, pendapat yang ketiga, inna alaihi salasata harfil yaumi wal lailah. Yang ketiga yaitu wajib mandi 3 kali dengan cara tadi digabungkan. Salat zuhur dan asar dipepetkan mandinya sekali. Salat maghrib dengan isya dipepetkan, waktu isya mandinya sekali, berarti 2 kali. Nanti subuh sekali. Wa qaulun, sedangkan pendapat yang keempat, inna alaihi turan wahidan fil yaumi wal lailah. Yang yang keempat ini tetap wajib mandi, tapi mandinya sekali saja dalam 1 hari 1 malam. Berarti 5 kali salat, mandi sekali. Nah, ini pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang paling banyak diikuti itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, yaitu wanita yang istighadah wajib mandi sekali pada saat darah haidnya sudah berhenti, kemudian setelah itu dia tidak wajib mandi lagi, ya. Kemudian dia hanya wajib bersuci setiap atau wudu setiap dia hendak menjalankan sholat, ya. Nah, ini itu pun nanti ada rinciannya, ya. Nah, rinciannya itu ketika dia mengerjakan sholat sunnah, meskipun darahnya tadi itu keluar, maka sholat sunnahnya itu dihitung. Misalnya nih ya, sholat zuhur itu kan ada sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ada sholat zuhur yang wajibnya. Bagaimana caranya? Nanti qobliyah, sholat zuhur dan ba'diyah itu bisa menggunakan sekali wudu. Tidak harus wudu 3 kali, sekali wudu. Ya, nah ini caranya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, terus bagaimana? Kan darahnya masih keluar, meskipun itu darah istighadah, ya pakai pembalut, ya. Jadi pakai pembalut. Nah, itu cara yang aman, gitu. Nah, di sini nanti juga bisa berlaku untuk bapak-bapak yang mengalami masalah tadi, yang disebut dalam istilah fikih itu dengan istilah daimul hadas, ya, daimul hadas, orang yang berhadas terus-terusan. Nah, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya, Al-Haytami, ya, ulama mazhab Syafi'i dari Mesir, ya, muridnya, ya, Imam As-Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ini, dan beliau sangat masyhur, ya, di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, ini di antara penjelasan yang kita bisa gunakan. Kemudian wasababu fi ikhtilafihim, kenapa mereka berselisih Bapak-Ibu sekalian mengenai kasus ini? Nah, ini penjelasannya. Wa ikhtilafu dawailil ahadisil warida fi dzalika. Itu karena ada perselisihan atau perbedaan mengenai dzahir. Ya, makna dzahirnya hadis-hadis yang dinyatakan dalam hal ini, wa dzalika annal warid fi dzalika minal hadis al-masyhura. Itu karena hadis yang menjelaskan ini arba'atu ahadits, ada 4. Dari hadis yang populer yang menjelaskan masalah istighadah ini ada 4. Wahidun minha, hadis yang pertama muttafaqun ala sihhatihi. Hadis yang pertama semuanya sepakat hadis itu sahih. Wa salasatun mukhtalafun fiha. 3 hadis yang lain itu diperselisihkan kedudukannya. Mengenai status kesahihannya itu masih diperselisihkan. Jadi 1 disepakati sahih, 3 diperselisihkan. Wa amal muttafaqu ala sihhatihi, adapun hadis yang disepakati kesahihannya fa hadisu Aisyah, yaitu hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah mengenai kasus istighadah ini sepakat, ya, bahwa itu sahih. Qalat, Aisyah mengatakan ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaysh. Jadi kata ibunda Aisyah, Fatimah putri Abi Hubaysh itu datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Fatimah ibni Abi Hubaysh
mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun. Aku ini seorang wanita. Ustahadu. Ya, aku ini seorang wanita yang mengalami, ya, maksudnya didatangi haid. Istihadah itu dari kata haid juga. Ya, istihadah itu dari kata haid juga, tapi kenapa digunakan istihadah? Itu karena haidnya itu datang terus. Gitu. Aku ini didatangi oleh haid terus. Maksudnya darahnya ngalir. Makanya kemudian di dalam istilah para fuqaha itu disebut dengan mustahadah, dari kata haid juga sebenarnya. Nah, kenapa disebut mustahadah? Karena ngalir terus tadi. Ya, seolah-olah itu seperti haid terus, padahal sebenarnya bukan. Fala adhuru, maka aku tidak, ya. Jadi aku ini didatangi terus oleh haid. Sehingga aku ini nggak pernah suci, katanya. Kemudian afa'ada'u sholata. Ini pertanyaan Fatimah. Ya, Fatimah binti Khubais tadi, binti Abi Khubais tadi. Apakah aku ini karena nggak pernah suci-suci boleh meninggalkan salat? Karena di dalam hadis yang lain, ya kan, di dalam hadis yang lain itu disebutkan lam nu'mar biqada'is shalah. Perempuan yang haid itu tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ketika haid. Berarti apa? Dalam statusnya haid, perempuan itu boleh meninggalkan salat. Ini yang ditanyakan oleh Fatimah binti Abi Khubais tadi. Gitu loh. Ditanyakan, boleh enggak saya ini meninggalkan salat karena kondisi saya kayak begini? Kata Fatimah binti Abi Khubais tadi. Faqala laha, maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, ya, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu menjawab, apa jawaban Nabi? La, tidak. Kamu tidak boleh meninggalkan salat, kata Rasulullah. Tidak, kamu tidak boleh meninggalkan salat. Innama dzalika irqun, kata Nabi. Ya, istihadah yang selalu datang kepadamu itu tidak lain adalah irkun. Irkun itu bisa kita artikan seperti keringat. Ya, keringat itu kan keluar terus, ya kan? Keringat itu keluar terus, dan keringat itu kotoran, betul nggak? Makanya ibu-ibu kalau bisa berkeringat bersyukur. Justru kita itu kalau nggak bisa keringat masalah. Ya kan? Gitu. Bahkan ada penelitian ini, ya. Kalau ketiak kita, jadi ini soal ketiak. Ketiak itu, ya, itu juga tempat untuk mengeluarkan kotoran. Jadi nggak apa-apa ketiaknya itu mengeluarkan kotoran. Ya, itu bagus, maksudnya keluar keringat dari situ. Karena Allah menciptakan pori-pori itu untuk mengeluarkan. Kentut, BAB, BAK itu kotoran semua. Darah haid, darah macam-macam itu kotoran semua. Ya. Bahkan ya ini Al-Fakir membaca di dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Sarahnya Fathul Mu'in. Ya, ini cerita tentang sperma. Ya, bahkan di situ disebutkan soal sperma saja, sperma itu termasuk air yang harus dikeluarkan. Gitu. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan begitu. Ya, termasuk air yang harus dikeluarkan, nggak boleh disimpan. Gitu. Makanya salah satu resep, ya, bagi laki-laki yang di atas 50-an kita pernah sampaikan. Kita paham kenapa kemudian Rasulullah itu poligaminya itu justru di umur 50 tahun. Bukan masih muda, tidak. Itu salah satu terapi atau salah satu penyelesaian tadi untuk menyelesaikan masalah prostat. Satu di antaranya itu hasil penelitian. Gitu. Itu hasil penelitian. Ya. Soal berani nggak berani urusan lain, ya. Soal disetujui nggak disetujui itu soal lain. Tapi ini hasil penelitian. Gitu loh. Ya. Ada dokter itu yang menganjurkan begitu kalau Bapak mengalami masalah prostat. Gitu. Jadi jangan ditahan. Nah, itu di antara. Ini ada penjelasannya dalam kitab. Ya, jadi ini bukan karangan mau-maunya, ya, tapi itu ada penjelasan di kitab. Nanti bisa dibaca di dalam kitab I'anatul Talibin.
Ya. Nah, kembali kepada soal istihadah tadi. Jadi itu semuanya adalah bagian dari, maka Nabi mengatakan irkun. Irkun itu seperti keringat. Artinya apa? Itu toksit yang harus dikeluarkan, gitu loh. Nah, perempuan yang istihadah tadi seperti Fatimah binti Abi Hubais tadi, dia datang pada Nabi, lalu kemudian Nabi mengatakan, enggak, kamu tetap wajib salat, kamu tidak boleh meninggalkan salat karena yang kamu keluarkan itu seperti toksit tadi, seperti irkun tadi, keringat. Itu toksit yang kamu harus keluarkan, gitu. Kalau keluarnya begitu, itu kan apa namanya? Istilahnya itu ya fitrah yang Allah berikan lah. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mengalami istihadah, ada perempuan yang mengalami istihadah. Itu kan fitrahnya orang kan beda-beda ya, tak? Gitu. Orang itu beda-beda. Ini. Maka Rasulullah mendudukkan masalah tadi, ya Rasulullah mendudukkan masalah tadi itu adalah irkun walaysa bil haid, itu bukan haid. Kan kalimatnya tadi kan mengatakan inni imra'atun ustahadu. Aku ini perempuan yang didatangi haid terus-menerus. Maka Nabi mengatakan itu bukan haid. Meskipun nanti fuqaha menyebutkan istihadah, darahnya darah istihadah. Diambil dari hadis tadi, ustahadu. Nah, itu pertanyaan dari siapa? Fatimah binti Abi Hubais tadi. Maka Rasulullah mengatakan itu bukan haid, tapi itu seperti keringat. Berarti apa statusnya? Toksit yang harus dikeluarkan. Fa idza aqbalatil haidatu, kalau fa idza aqbalatil haidatu, kalau kamu jadi kalau kamu itu sedang haid, fadaiya salat. Kalau kamu sedang haid, akbalat itu maksudnya jadi kita maju, berarti posisinya haidnya tadi itu datang. Itu namanya akbalat. Jadi haidnya datang, artinya dia benar-benar menghadapi haid tadi, mengalami haid tadi. Maka kata Nabi, fadaiya salat, kamu tinggalkan salat. Wa idza adbarat, ya. Jadi kalau haid tadi itu mendatangi kamu atau kamu mendatangi haid, maka kamu tinggalkan salat. Tapi kalau wa'ida adbarat, kalau haidnya tadi itu meninggalkan kamu, adbarat itu di belakang. Jadi kalau akbalat berarti mendatangi, kalau adbarat berarti membelakangi, meninggalkan. Kalau haidnya sudah meninggalkan, faghsili, kamu mandi, jadi faghsili anki adama, kamu bersihkan darah itu darimu, mandi maksudnya, mandi bersihkan darahnya. Ya kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara mandi junub, ya dalam pembahasan sebelumnya, bagaimana mandi junubnya. Ketika laki-laki, karena hadisnya itu terkait dengan Nabi, nah ini nanti berlaku juga. Jadi pertama dibersihkan kemaluannya, termasuk kalau perempuan itu istihadah tadi atau haid tadi, ya katakanlah haid tadi. Kemudian dia mengalami istihadah, bagaimana caranya? Bersihkan kemaluannya, termasuk darahnya bersihkan. Setelah itu berwudu, ya kan, dengan sempurna. Kemudian mengguyurkan air dari kepala sampai ke seluruh badan. Itu caranya. Ya kan? Nah, itu caranya. Nah, jadi setelah itu bagaimana? Salat. Ya, setelah itu salat. Nah, itu yang disebutkan ya oleh Rasulullah SAW. Hadis itu dijelaskan ya di dalam pembahasan sebelumnya, tahridnya sudah. Nah, kemudian wa fi ba'di riwayat di hadal hadis, nah di dalam sebagian riwayat hadis ini disebutkan wa tawaddu'i likulli salatin, dan kamu berwudu untuk setiap salat. Nah ini kamu berwudu untuk setiap salat. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, ya, ini Al-Baihaqi. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Gitu. Nah, wa hadhihi ziyadatu, nah tambahan ini, tambahan wa tawaddu'i likulli salatin ini lam yuharrijha, tidak dikeluarkan Al-Bukhari wala Muslim, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Wa kharrajaha, dan hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Abu Dawud. Wa sahhahaha, kemudian dinyatakan sahih qaumun min al-hadis, oleh sejumlah ulama ahli hadis. Ini Al-Fakir udah ngecek di kitab Sunan Abu Dawud, ya, syarah
juga di kitab syarahnya yang ditulis oleh Ibnu Ruslan. Memang hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih, ya, terkait dengan perintah dalam riwayat yang lain tadi bukan hanya mandi, tetapi berwudu di setiap sholat. Ini. Baik, ya, karena sudah masuk waktu syuruk, kita selesaikan sampai di sini, yaitu di hadis yang pertama terkait dengan istikhadah tadi. Insya Allah hadis kedua dan seterusnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Insya Allah. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, silakan. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silakan. Tidak ada? Jelas ya? Bapak-Ibu sekalian, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.